Pakai bonek gitu. Pakai bonek gitu. Buan. Sudah kami Bapak Wali Kota sudah di RW 4 Kampung Batu Kelurahan Tambak Sari. Kita karya. Ini loh, Bos. Atau jom. Kontak dulu. Kapan, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Salawat salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang dimana pada malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang sangat luar biasa, Bapak Surabaya 1, Pak Eri Cahyadi, STMP. Terima kasih kepada undangan Kepala Dinas, Bapak Lurah, Bapak Camat yang sudah rawuh menyempatkan hadir, Bapak RT sekalian semuanya. Pertama-tama untuk acara akan kami bacakan. Pertama adalah pembukaan yang akan dibuka dengan suratul Fatihah. Yang kedua adalah sambutan Ketua RW atau yang mewakili. Yang ketiga adalah sambutan Bapak Wali Kota Surabaya, Pak Eri Cahyadi, SDMP. Yang keempat adalah Sarah Sehat atau tanya jawab. Yang kelima adalah doa sekaligus penutup. Pertama, acara kita buka dengan suratul Fatihah. Ala hadiniya bi suratil Fatihah. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari Ketua RW 4 Ambengan Batu Kelurahan Tambak Sari, Kota Surabaya. Untuk itu diwakili oleh Pak Ustadz Harmono. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Eri selaku Wali Kota Surabaya beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua RW 4, beliau tidak hadir Pak, sedang pendidikan di Bandung karena dari Angkatan Udara, Kapten Udara ya. Ini Ibu RW-nya ada di depan. Ketua RT 1 sampai 9 yang kami hormati, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat sepuh kampung yang kami hormati. Alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatillah, pada hari ini kita masih bisa bermuwajahah dengan beliau, dengan semua jajarannya, dengan Pak Camat, Pak Lurah Tambak Sari. Kami mewakili Ketua RW 4 Pak, kami sebagai wakil yang selama ini menjaga kampung di Ambengan. Jadi kampung kami namanya Kampung Ambengan Batu Pak, RW-nya RW 4 tercatat sebagai administrasi di Kelurahan Tambak Sari dan Kecamatan Tambak Sari. Dihuni oleh 5.000 penduduk kurang lebih, ada 9 RT.
Padat banget Pak. Kampung kami kampung penyangga kantor wali kota. Tidak lebih dari 1 kilo. Jadi parameter kantor wali kota ini ambengan ini. Tidak ada kampung lagi. Di selatan tidak ada kampung, di barat tidak ada kampung, di timur tidak ada kampung, hanya ada di utara. Ambengan ini. Parameternya Ambengan Batu. Dengan 5.000 penduduk tidak punya fasilitas umum apapun Pak. Tidak punya lapangan futsal, bulu tangkis, lapangan voli, arena olahraga senam, dan tidak punya lahan parkir berdesak-desakan. Itu masalah kami. 1, 2, saluran air yang masih jadi masalah. Keamanan lingkungan sudah terkendali sekarang. Itu yang paling penting. Gedung olahraga tidak punya, gedung pertemuan tidak punya. Minim 20 tahun yang lalu ada Ambengan Football Club. Budi Yohanes itu lahir di Ambengan, pemain Persebaya top, pemain PSSI top, lahir di Ambengan. Karena dulu ada THR lapangan, sekarang ditutup, nggak bisa latihan anak-anak. Kalau malam kemana-mana. Ini dampak negatifnya seperti itu. Maka dari itu nanti ada ritual 3 gendutan warga. Nanti mungkin Pak Erik bisa tanda tangan saja. Jadi nanti akan kami sampaikan ke Pak Erik mungkin secara tertulis. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih Pak. Selama ini balik RW kami bocor keropos. Alhamdulillah berkat bantuan Pak Lurah dari PUP dan macam-macam, sekarang sudah berdiri cukup megah. Alhamdulillah. Yang ketiga, kami ini di sini bukan siapa-siapa Pak, tapi yang dulu ikut menyokong Bapak juga di sini. Ini yang terpenting. Biasa. Jadi ada chemistry kita, ada chemistry dari hati ke hati ini. Jadi tolong yang kami sampaikan tadi mungkin bisa menjadikan aspirasi kami, karena kami Pak berdekatan dengan tanah atau lahan yang tidur Pak. Ini sedikit 50 meter ke utara itu THR, ex-THR, Taman Remaja, PT Star. Itu sekarang jadi alas. ada ular, ada binatang, ada ayam, ada ikan macam-macam tidak terpelihara. Nah, itu bukan ngantor yang apa tidak, karena semua pelayanan di pemerintah kota itu sudah digitalisasi. Berarti apa? Kalau ada warga yang sulit ketika masuk melalui digitalisasi, maka tidak perlu ke kelurahan, cukup di balai RW, ngurusi stunting, mau ngurus KTP, mau ngurus KK, itu nanti dibantu oleh petugas di sini melalui aplikasi. Jadi dulu tidak seperti dulu Pak, berkas dibawa ke balai, kemana ke kelurahan, antri, wes antri kelurahan guys sandal bisa. Nah, gak ngajeni warga nih. Nah itu yang sekarang saya nyuwunnya melalui aplikasi, sehingga nanti masuk lewat aplikasi, sudah tinggal tunggu di sini untuk di print, dan tugasnya teman-teman membantu kalau ada yang tidak bisa. Kenapa saya lakukan ini Pak? Ngapunten, pada waktu saya ke kelurahan ada orang sepuh urus kakak. Ini rada mendem anaknya Pak. Soalnya anak mari nikah sing ngurus wong tuwa nih. Wis sepuh bisa ini anak kabati ya. Padahal ritual wanita ini. Nah itu apa? Setelah saya tahu tuh saya tanya sama petugas kelurahannya, "Loh ini kemana?" Setelah ini bapak sama ibu ke kecamatan, tambah mentemannya Pak. Di situ saya baru sadar wajar sing salah nang Surabaya. Berarti sekarang saya lewat digitalisasi, nanti tugasnya ada di petugasnya di sini. Maka saya pengen Pak Irfan, Pak Camat, Pak Lurah, ini sudah bagus, tapi saya pengen lebih bagus lagi masalah. Ini jadi cek nyaman, biar nyaman. Ini baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Berarti balai RW ini tempat melayani, maka jadikan balai RW ini sebagai jannah, sebagai surga. Loh itu yang saya minta sebenarnya. Makanya saya tanya, ketika balai RW itu dibangunkan untuk petugas pemerintah kota, saya ingin membebani balai RW ini, bayar listriknya dibebankan kepada masyarakat, enggak. Karena saya ingin hitung betul, kalau di sini nyala terus, berapa sih? Kalau ada komputernya berapa, itu akan kita anggarkan dari pemerintah APBD. Karena pelayanan kita ada di sini, itu sudah kegiatan yang ini. Yang kedua, kalau kita bicara terkait ke depan, bukan ke depan lah, mulai sekarang. Saya tidak ingin Pak RW, Pak Wakil RW,
Kalau di RW 4 ini saya nggak tahu ada tidak bayi stunting, ada tidak pengangguran. Kenapa? Ya, itu ada ininya ya, ada berita acaranya kan. Berita acara itu nanti saya tidak ingin di semua kampung satu Surabaya ada kampung yang tidak ada PCU-nya. Saya tidak mau. Anggarannya kita ini besar. Kenapa kok sampai ada kampung terlewat? Kedua, saya tidak mau di kampung itu ada warga miskin yang kita tidak pernah tahu. Kita ini ngapunten kadang kala sing soge tambah soge, sing melarat tambah melarat. Niki sing mendem nih, Pak. Padahal kita tidak pernah diajarkan hidup seperti ini. Lam yaskurin nasman lam yaskurillah. Manusia yang bisa berterima kasih kepada manusia yang lainnya itu tandanya manusia bisa syukur karo Gusti Allah, Tuhannya. Berarti manusia itu ya mbok tonggo iki saling tolah-toleh. Delok ono sing kurang. Nah itu saya ingin tahu bahwa di RW 4 ini keluarga miskinnya berapa, pramiskinnya berapa, yang stunting berapa, yang ada lampu belum ada lampunya masih gelap berapa, yang ada genangan airnya berapa. Saya ingin dituangkan dalam satu kertas. Mari Bapak. Nanti kita tanda tangan bareng-bareng. RT, RW, LPMK, Lurah, Camat, Kepala Dinas yang bersangkutan termasuk Wali Kota tanda tangan. Setelah itu dipigora, Pak. Jangan pernah lepas pigora itu dan jangan pernah turunkan itu sebelum selesai semuanya. Sehingga itulah janji kita, hablum minanas kita sebagai manusia kita jaga. Apa arti ini jabatan kalau ternyata tidak bisa merubah sumber daya manusianya? Ini yang saya pengen nanti Pak Camat ditandatangani. Nanti ada kesepakatan tahun 2023 mana yang dikerjakan, 2024 mana yang dikerjakan. Itu sehingga nanti saya punya tanda tangan kontrak sama teman-teman camat lurah. Maka yang namanya kemiskinan 6 bulan harus selesai. Saya punya kegiatan yang macam-macam. Ono padat karya dan macam-macam itu nanti tugasnya Pak Camat. Jadi sih gak kerja langsung kerja, Pak. Saya tuh paling ngapunten ini juga ada kader Surabaya hebat yang luar biasa. Nomor telepon saya ini kan ada di grup Forkom toh, Pak. Kan semua kader itu tahu, semua masyarakat tahu. Yang satu membuat saya nelongso itu apa? Ketika WA masuk hanya satu, Pak, saya dulu dapat PKH sekarang tidak dapat, nasib saya gimana? Ketika manusia sudah bicara begitu, berarti ini adalah orang yang kekurangan, mungkin. Atau orang yang pura-pura kurang, ya mungkin. Atau orang yang tidak mau berusaha juga mungkin. Maka saya minta yang seperti ini harus bisa merubah nasibnya dengan berusaha. Kita siapkan padat karya, kita siapkan semuanya. Ngapunten, kemarin padat karya seorang ibu, itu pendapatannya yang semula 500.000 jadi 4 juta. Seorang bapak yang pendapatannya 0, nggak jelas pendapatannya tiap bulan, sekarang bisa mendapatkan 5-6 juta. Loh, berarti apa? Ayo nyambut gawe, ojo nerimo bantuan toh. Mungkin terlalu dimanja kita ini, terlalu lama. Maka itu saya nyuwun tolong nanti Pak Camat, Pak Lurah, siapapun yang namanya tercantum dalam keluarga miskin dan pramiskin, tawari pekerjaan. Kalau tidak mau ditawari pekerjaan, tidak mau dirubah nasibnya, ya wis jangan telepon pisan, Pak. Loh, pisan, Pak. Saya wong Surabaya belak-belakan aja ngomong. Kenapa? Gusti Allah Tuhan tidak akan pernah merubah nasib kaumnya kalau kaumnya tidak pernah mau berubah. Loh, wis mari. Jarine Gusti Allah, jarine Tuhan jangan pernah jadi pengemis, tetapi kita tetap meminta. Dikai kerjaan orang gelem. Ngapunten, Pak. Kenapa saya bilang gini? Kemarin tuh ada orang yang kerjanya itu serabutan masuk keluarga miskin, dipanggil sama teman-teman Pemkot. Pak, sampai pakai kerjaan ya? Enggak, Pak. Jelas ngomong enggak. Tegas ditakoi. Jenengan pendapatannya berapa? Enggak mesti, Pak. Karena saya ini serabutan. Ya kadang 800 saulan, kadang 700. Wis, Pak, sampai pakai kerjaan saulan 3 juta. Enggak, Pak. Mentem nopo mboten, Pak? Tak takoi, lu sampai lu kurang duit, tak kayak kerjaan 3 juta gak gelem. Enggak, Pak, karena saya itu serabutan dan saya dapat bantuan dari orang lain. Loh, berarti apa? Dia jaga no bantuan ini kisah berarti mentem, Pak. Lalu harapan saya sudah kalau yang seperti ini, ya wes kakak bantu mesisan, wes anak yang sebarang kalir bapak.
Karena apa? Bukan begitu setelah kita itu harapan saya RT RW sebagai sesama tetangga menyadarkan beliaunya untuk mau berusaha barengan karo pemerintah kota. Mikir ganti Pak, tek-tek. Diganti mikir. Ganti. Menyelesaikan prioritasnya dulu. Maka itu saya tidak ingin ada kampung yang gelap, saya tidak ingin ada kemiskinan, saya tidak ingin ada yang bayi stunting, itu yang saya kerjakan dulu. Berarti apa? Berarti Pak Camat, Pak Lurah, tidak ada lagi di sini kampung yang gelap, tidak ada lagi genangan air di situ. Itu yang harus kita selesaikan dulu. Yang lainnya baru kita selesaikan di tahun 2024. Kita harus punya. Kalau kita tidak punya skala prioritas, foto karo dewi itu duit gaji, Pak. Entah gak jelas. Karena kita tidak punya pencatatan anggaran mau dia jadikan untuk apa. Yang juga terkait dengan gedung-gedung pertemuan warga gedung ini, saya hanya tanya, ada tidak di sini tanahnya? Tanahnya sopo? Kalau tanah taman remaja itu akan dibangun seperti taman remaja seperti dulu. Jadi nanti dari taman remaja yang seperti dulu itu, ini insya Allah akan dibangun di tahun ini. Kita menggunakan investor, jadi nanti itu saya minta menjadi taman remaja ruang terbuka. Saya berharap nanti yang mengisi UMKM-nya adalah yang terdekat dari tempat taman remaja. Itu nanti tak latih, tak lebokno. Iku sih dibangun. Jadi nanti kalau yang untuk sebenarnya ini apa? Saya Pak ngapunten. Kalau kita mau lihat Romo Karisari Adventure, itu dulu yang tidak jelas, Pak. Wes koyo buangane bayi, buangane opo lah. Akhirnya saya rubah Romo Karisari Adventure itu. Sekarang satu hari itu Pak Sabtu tok iso 3.000 wong, Pak. Yang bekerja di sana pendapatannya itu boleh dicek yang jualan itu 7 juta per hari, Pak, omsetnya. Ngeluh kan? Dan ini ternyata bisa. Saya juga, makanya waktunya kita berubah lah. Ini yang mau saya bangun dulu. Nanti saya data di sini siapa yang masuk. Nanti bekerjanya bareng, jadi kelompok. Terus kalau ada lahan, sini ada lahannya Pemkot nggak, tanahnya Pemkot? Itu sekarang apa? Pasar atau? Ambruk. Itu sekarang tetap berfungsi sebagai pasar nggak? Ya. Itu luasnya berapa, Pak? Lebih 20 lebih, Bang. 8 kali 20. Lebih. Berarti 160-an. Ya. 160. Kalau di sini ngapunten, kalau pasar itu nggak dipakai pasar kan? Enggak, kalau itu sudah tidak ada yang berjualan dan tidak kembali berfungsi pasar, maka bisa dijadikan mau jadi gedung serbaguna atau mau dijadikan lapangan olahraga. Itu sih dipikir loh, mau yang mana? Nah, kalau itu mau dijadikan gedung serbaguna, ayo dicatat tahun 2024 dibangun. Saya kalau berpikirnya 160. Nanti coba dilihat ya Pak Camat, mau dibangun gedung serbaguna apa gedung olahraga. Gedung serbaguna berarti gedungnya harus ada olahraga bulu tangkis. Itu kalau itu yang gedung serbaguna, yang lainnya nanti kita tanahnya pemerintah kota. Ini yang kedua, yang pertanyaannya apa Pak? Penutupan kalimir mana? Sebelum ada pembuatan seperti warga itu buang tiganya ada kalimir. Oh. Nah, sekarang ada bantuan pembuatan gambar, sekarang mulai diperbaiki. Nah, seperti ini. Aku kita di wali kota yo bingung, saya duit jamban sampai puluhan ewu. Aku sampai ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, kalau sampai ngeten. Iki duit Surabaya akeh, gak duit jamban kok yo akeh. Rada-rada izin dari wali kota, ya Allah. Tapi karena kuat DRW lah, makanya bisa. Nah itu
sekarang jalan kenapa kok harus ditutup dengan bekal, Pak? Kita kan banyak pedagang-pedagang. Itu kalau taruh rombong di pasar, padahal itu untuk jualan. Sekarang jadi penampungan rombong, alih fungsi, Pak. Alih fungsi. Nah, kalau kali ini jadi rombongnya bisa ke sana, itu perlu aja. Itu rombongnya sopo? UMKM warga. Warga. Enggak, maksud saya PKL ini warga dari RW 4 atau bukan? Enak nih. Lek wargai tak pikire sih. Lek gak warga gak pikir dhisik, Pak. Mlebu RW ini tak tutup. Engko notoe nang RW sitoke. Tahu maksudnya Pak ya? Saya berpikirnya untuk RW 4 dulu ini. Kalau saya bergerak ke RW lainnya, ternyata di sana ada yang pedagang. Saya koordinasinya dengan RW satunya. Makanya tadi saya bilang RW 4 ini ada nggak yang punya rombong? Banyak. Banyak kali. Nah, punya. Sekarang rombongnya taruh di mana? Sebagian di Kalimin, sebagian di pasar. Tapi tak menampung. Karena Kalimin, Bantar yang selatan ada space, Bantar yang utara Langsung Kalimet. Itu penasaran aku, Pak. Sing itu jualan apa dia rombongnya? Autek. Goreng. PKL jualan malam. Jualan apa dia? Oh. Sing engko tak deloki sih ya. Pak Camat dilihat posisinya. Coba didata RW 4 ini sing dodolan ono rombongnya pirang wong sih. Nggih. Kalau ternyata yang jualan itu 10, yang punya rombong 10, ternyata nang kono rombongnya 50, ya petang puluh dingirno sih sebentar. Loh, bukan warga RW 4, Pak. Nggak bisa begitu. Kita ini harus saling menjaga kampungnya masing-masing. Engko tak boleh ngocoro sing 30 iki dipindah nanti. Saya akan tanya dulu masuk RW mana, masuk RW 5 loh, RW 5 sebelah ndi saiki. Ngene gitu. Ya. Iki sakjane camat ambek lurah sing mudhun juga wali kota. Ya ini lek gak tau kumpul bareng ambek wong-wong yang ngene iki lho. Nah, saya kumpul bareng. Lek ini kan saya tahu semuanya. Nah, itu nanti dicek Pak Lili. Nanti saya butuh Pak Camat, Pak Lurah, butuhnya berapa, betul-betul berapa rombong. Setelah itu saya baru bisa mengambil kebijakan apakah ini tak tutup atau tidak. Saya butuh data yang lengkap ya. Itu jelas. Berarti revitalisasi pasar nggak usah dilakukan. Kalau itu yang tidak kita beli di sini, kita jadikan saja gedung serbaguna. Terus yang nanti ini podo gedung serbaguna pasti ono anu nih Pak, ono badminton nih. Ya wis pasti ini. Lah kalau lahan parkir kita sudah nggak punya pilihan lagi Pak, ini nggak ono Pak. Nah ini memang ya terpaksa memang harus ada di jalan. Tapi saya nyebut tolong kan nggak ono toh Pak parkir sing nanggone embung parkir ini. Oh akeh ta? Enggak ada, Pak. Nah iki mau. Ada nggak tempat penitipan mobil di sini? Ada. Tapi nggak muat, nggak cukup. Udah nggak muat, nggak perlu. Kenapa? Ya berarti saling pengertian Pak. Lek ono parkir nang ngarepe kampung ojo diseneni. Tapi sampai lihat diparkir nang kono. Coba sih difungsikan di sana. Jadi kalau malam itu diparkirkan di sana. Jadi kampung ini resik gitu. Ya, coba dipikirkan begitu. Pak Camat, Pak Lurah, tolong inovasi ini dilakoni. Bisa lah kalau sampai itu bisa nanti. Nanti selokan semari, penyediaan lahan mari, revitalisasi pasar, diganti gedung serbaguna. Oke. Pak Camat, tulis di sini gedung serbagunanya dibangun 2024. Siap. Terus tulisan bolpen, gue tanda tangan bareng-bareng. Saya itu dulu jadi kepala Bapeko, Pak. Alhamdulillah, jadi kepala Bapeko itu saya ngomong sama RT RW. Iki kok ditandatangani bareng sampai kepala Bapeko. Jadi tak pastikan ini akan berjalan. Setelah itu saya keluar Pak. Keluar dijadikan wali kota melok kampanye. Alhamdulillah jadi wali kota sing tanda tangan hilang kabeh Pak. Iki sing ngilangi sopo ya ngene. Saya kira tanda tangani wali kota wis tanda tangan dihilangi tak ubus. Loh saya tuh bingung sampean. Ya Allah. Ya karena ini anggarannya apa gak iso lah gitu. Oke. Terus kita punya target Pak, ngapunten ini tadi saya lihat itu ada 389 kakak keluarga miskin.
ada 7 kakak keluarga pramiskin. Kalau nyuwun tolong dibantu keluarga miskin dan pramiskin ini dikumpulkan agar mereka mau ikut bekerja dengan padat karyanya pemerintah kota. Jadi contoh, kalau si bapak sudah bekerja, biarkan saja, jangan diutek-utek. Tapi ibunya atau anaknya yang belum bekerja bisa ikut wirausaha bersama kami, sehingga dalam satu keluarga ini pendapatannya bisa 5-7 juta. Ini yang kita lakukan. Jadi KB bekerjanya begitu. Terus yang terakhir Pak, ngapunten. Nanti Pak RT, Pak RW, Pak Camat, Pak Lurah, jenengan turun ke rumah-rumah. Ngapunten nggih. Di setiap agama Islam itu ada orang yang membayar zakat, infak dan sedekah. Kadang kalau Pak, ngetekno zakat, infak, sedekahnya nggak di kampungnya, keluar. Padahal kalau kita kesulitan, ketika kita meninggal, maka yang menyiapkan kerandanya itu adalah tetangganya. Lagi kudu disadar no Pak. Pak Camat, Pak Lurah turun. Siapa yang dia memang mengeluarkan zakat, ojo dipaksa Pak Yon Pak. Lek ana sing ngetokno zakat, tolong dikeluarkan, dikumpulkan dalam masjid ini. Masjid ini adalah besar, berarti kumpul KB zakati. Ojo metu toko kampung ini, karena masih membutuhkan. Itu tugasnya Pak Camat dan Pak Lurah, merubah cara berpikirnya setiap insan manusia. Pokoknya tak mirip ustaz ini jelas ya. Berarti apa? Ini dirubah Pak. Termasuk di kampung saya, orang-orang itu kalau zakat bisa keluar kampung saya ngomong loh Pak, sampai lek mati loh, aku sih ngomong kerondo. Saya betul ketua takmir juga. Kerondo mayit iki nang jero masjid. Kuncine sing nyekel aku. Lek sampean zakat nang jopo, kira-kira lek ono sing susah, gak tak tau nang kerondo mayit sampean yo opo to? Yo ojo ngono Pak Eri, ya saiki makane lek bayar zakat jangan pernah keluar. Akhirnya bisa kita lakukan di dalam satu kampung. Nah, nanti saya nyuwun tolong jenengan Ustadz juga dengan Lurah Camat. Yang kedua Pak, untuk membantu kehidupan keluarga miskin dan pramiskin tadi, kira-kira Pak Camat, Pak Lurah iki ono RT 1 sampai 9, betapa indah hidup ini. Kalau saya tanya Pak RT, jenengan berasnya pirang kilo? Aku 5 kilo saulan merek Rojo Lele. RT loro, aku merek Rojo Lele butuhnya 10 kilo. Satunya beras Bengawan Solo mereknya sakmene. Itu kalau bisa didata seluruh warga, maka kita bisa membuka di balai RW ini untuk tempat jualan sembako dan jualan kebutuhan warga kita. Jenengan pasti tanya, loh Pak gak duwe gudang? Gak perlu gudang sekarang itu. Kita sudah pakai aplikasi. Jenengan tanya lagi nanti, modalnya teko sopo? Gak perlu modal, pemerintah kota sing tekakno barang. Untungnya dibagi, dibuat untuk keluarga miskin dan pramiskin. Hidup ini luar biasa lah. Tapi ini butuh kekuatan dari seorang takmir, butuh kekuatan RT RW untuk membuat orang. Contoh saja, ngapunten. Kalau kita ini sehari merokok, itu 20.000 Pak, satu pak Pak. Gak sadar, ikut sedino sorong pak Pak. Tapi hidupnya susah. Dia ngomong, saya ini keluarga miskin, padahal satu hari dia ngentek no gaya rokokan 40.000 Pak. Sakulan 1 juta 200. Bayangkan kalau dia bisa berkorban untuk anak istrinya, uang tidak dia nahan, tidak merokok, dibuatkan untuk kehidupan anak istrinya jauh lebih baik. Berarti utawa yang tuku rokok, tuku nanggone, tuku kelontong yang ada di balai RW. Inilah hidup yang namanya berbagi. Pak Camat, Pak Lurah, itu nanti tolong. Tapi jangan gak usah mikir Pak, ini kulaan itu kondi, barang itu kondi, gak usah. Saya hanya butuh, ini si Fulan, dia pakai pasta gigi apa? Close up. Oh ini pasta giginya apa? Pepsodent. Oh dalam satu RW 4 ini butuh Pepsodent 1000 biji. Tak tekan no Pak. Jadi nanti itulah, saya itu ingin menggugah rasa ini Pak, guyup rukunnya ya. Ini kita punya ideologi Pancasila dan kita lupa menerapkan ini. Ngomong Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Padahal kalau sama Ustadz ini, kalau betul nih Pak, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Podo nang agama kul huwallahu ahad. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu kemanusiaan yang podo. Berarti derajatnya podo. Berarti lek podo, berarti khairunas anfa'uhum linnas. Sing nomor 3 persatuan Indonesia. Kalau di dalam Islam hubul waton minal iman.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, berarti semuanya dimusyawarahkan. Itu podo, ono semuanya Pak, hubungan Islam, agama, Kristen, Buddha, Katolik, Protestan, Katolik, Konghucu sama. Dan itu saya nyuwun tolong Pak Camat, Pak Lurah, dibuatkan ya, didata. Pak RW, Pak RT, sopo sing gelem tuku nang kene. Dimulai dulu, tidak usah mendengarkan orang yang bicara. Nanti kok pasti ono, oh RT ini golek badi. Mau enggak, karena saya pastikan dengan mengatakan bahwa keuntungan semua ini digunakan untuk membantu keluarga miskin dan pramiskin. Seperti saya melakukan di Romo Kalisari Adventure. Uang yang masuk semuanya tidak pernah masuk ke kasnya pemerintah kota, itu saya kembalikan kepada orang-orang miskin dan pramiskin yang bekerja di sana. Sekarang hidupnya meningkat, maka itulah amal jariah kita. Dan saya yakin delok wakil RW ini, delok RT ini, delok Bu RW ini, saya yakin RW 4 bisa jauh cepat berubahnya. Amin, amin. Bisa menjadi RW Madani, bisa berubah untuk sebetulnya. Jadi Pak Camat, Pak Lurah, tantangannya jenengan turun secepatnya, lakukan untuk kebutuhan pokok yang bisa dijual di sini. Terus yang kedua yang secepatnya adalah untuk warga miskin dan pramiskin tadi, kumpulkan, kasih pekerjaan wirausaha. Jangan pernah yang tidak pasti langsung sebulan gajinya berapa. Jangan disentuh kepala ibunya, anaknya, sehingga lihat dalam kehidupan satu keluarga, dalam satu kakak itu dia bisa pendapatannya minimal 5 juta lah, 4 juta, 5 juta. Ya nanti dibantu 4 juta lah atau berapa, sehingga ada tambahan-tambahan buat mereka. Itulah yang namanya nanti kita iso manfaati. Mungkin itu Pak. Jadi kalau ini tadi sudah saya jawab semua, ada nanti wis nemper Pak ya Pak. Lewesono apa namanya gedung yang saya tulis di sini 2024, insya Allah di dalamnya pasti ada gedung olahraganya. Amin. Nanti yang parkiran coba langsung parkirannya kita dari matur nuwun THR tadi yang gedungnya tuh itu nanti ditata di sana ya. Terus yang terakhir Kalimir tolong dicek berapa sih RW ini sebenarnya, kita akan atur ya. Ini ngapunten Pak. Saya sama Camat Lurang ini Pak, soalnya dia dikontrak kinerja aku Pak. Lek gak berhasil, akhir awal tahun ganti wong Pak. Jadi saya kalau ganti orang bukan karena suka dan tidak suka, ya tapi karena ini memang kamu berhasil atau tidak. Jadi saya itu mantan birokrasi Pak, ojo sampai kocok-kocok ini dimanfaatkan kepentingan politik saja gitu loh. Ya kerja teko hati ini. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti akan dikawal oleh teman-teman semuanya. Mugi-mugi ini dapat menjadi berkah. Ini juga bunyi ya Pak, si dikerjakan tahun 2023 mana Pak? Oh 2024 semua. Kenangan ini. Tutup kopi ya. Tutup kot saluran. Kenapa 2024? Ini wis dianu ya? Wis dihitung karo Pak Disub juga. Pak Disub, ini kalau yang apa PJU ini sudah dihitung ya. Oh ini masuk 2023 gak cukup, 2024 sudah begitu. Iya. Iki ono anu ya. Iki mek titik, telung titik, sak titik ambil 8 titik. Masuk dari 2024. Apa? Enggak, coba dari tempat lain tadi. Kalau itu bisa ada sisanya, tolong masukkan di sini. Gak kesuwen. Tapi pun kalau ini Mas Januari kalau apa 2024 tak tulis lagi nih ya Januari, enggak paling lambat Januari 2024 lah iso ono sisa niku tarikan ya ini tulisin Mas 2024 Januari 2024 dengan Desember loh ngajur Menguruskan dulu notis dulu Januari ya. Nah mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Aku nyeluk kepala dinas sih, tekan sih Rene bro. Aku tekan wali kota yang tekan Mbak misalnya Pak. Ini Pak Irfan, Mbak Ana, kono ya nang dinsos ya. Ini nanti Pak Camat di Bigora ya, tempel no. Oh jadi cabut lah guru mari kabeh. Pak saya itu orang tua saya sudah meninggal Pak. Abah saya baru meninggal. Saya tidak punya pilihan Pak. Kalau kelakuan saya salah, makamnya bapak saya jadi gelap Pak. Saya dilahirkan, dibesarkan oleh abah dan umi saya tidak mau jadi anak durhaka masalahnya Pak.
Detik saya, makanya tak gini Pak. Wis gak mikir. Timbang bapakku disiksa Pak, nang guru nang Gusti Allah Pak. Yang mendingan anaknya aja disiksa. Wis itu saja sudah. Nggih. Maka dari hulu sampai ke banyak kiri. Jadi isi rokok itu sedimen sama sampah. Loh kalau ditutup lama-lama bersih ini angel Pak. Loh enggak, kalau saluran itu ditutup, itu malah bersihkannya malah susah. Loh enggak, malah kalau saya tidak senang saluran tertutup sebenarnya. Karena saluran terbuka itu lebih mudah dan kita tahu macetnya airnya di mana. Kenapa? Dari timur, dari barat, lari ke tengah. Loh makanya, berarti kan lari ke tengah. Jadi kan nggak perlu saya tutup malah. Kenapa harus saya tutup? Loh bukan. Kita kan mau menyelesaikan masalah aliran air. Pertanyaan saya kenapa harus ditutup? Kan ditutup tuh ditutup di sini tuh. Buat apa ditutup? Loh, bingung saya. Bukan. Ngapunten. Ini saluran Pak. Kalau atasnya ditutup, itu yo gak ada hubungannya sama sampah toh Pak. Ayo, saya pengen contoh. Ini Pak Erik. Yang ditutup apanya Pak? Enggak masalahnya. Berarti lek ono gote kotor, berarti warganya tidak pernah punya kesadaran. Terus ditutup itu loh, tambah gak ngajari Pak. Nah itulah tugas saya hari ini. Aku gak mikir Pak jadi wali kota mana apa tidak. Tapi yang saya pikirkan adalah bagaimana warga ini bisa menyadari kebersihan adalah sebagian daripada itu. Jadi Pak RT yang ngajari, ya coba banyu nanggot, ya coba sampah nanggot. Itu tugasnya RT RW sama wali kota Pak. Lek salah kabeh dosa bareng Pak. Beres Pak. Ini yang kenapa saya tidak ingin menutup, sehingga saya bisa mengedukasi warga saya agar tidak membuang di got. Itu ayo bareng-bareng sih, dicoba dulu, jangan ditutup dulu. Karena apa? Kalau sudah ditutup, itu semakin tidak kelihatan kalau got ini kotor. Kalau got ini tidak kelihatan kotor, maka kita tidak bisa menyadarkan sahabat kita, saudara kita, bahwa jangan pernah membuang di dalam saluran. Ini tantangan. Saya sadar betul itu berat. Tapi kalau sudah kita niatkan innamal amalu binniyat bareng-bareng, insya Allah. Nah itu nanti jadi ditotok. Lewes bersih, wong wis yakin gak buat nanggot baru ditutup. Itu yang saya malah. Bukan tak tutup duluan. Tak tutup duluan, oh kabeh seneng malah diguai Pak. Nah ini yang saya balik, dibuka dulu sampai tidak ada yang membuang sampah, sampai satu rumah itu bisa memetakan sampah mana organik dan anorganik. Sampah itu kan ngapunten Pak, kalau dari rumah itu kan harusnya juga sudah dipisah. Tapi kan kita ini kadang-kadang enggak, buat langsung nanggone bak sampah blek. Itu mulai dilatih. Satu rumah itu dibuang organik sama anorganiknya. Engko lek wis mlaku Pak, tak tutup Pak. Saya demi Allah itu saya tutup. Karena apa? Ini saya sudah merubah ini dulu, merubah ini dan ini. Karena ini kalau dan ini tidak berubah dan tidak satu garis, tidak mungkin Pak. Berubah itu nggak mungkin. Maksudnya jadi bagus nggak mungkin. Makanya itu saya kerja itu dulu Pak. Jadi insya Allah ya dibuka dulu. Biarkan warga itu diedukasi. Lewes mari tutup. Nah itu mengedukasi warga dulu. Dibalik, cara berpikirnya dibalik. Jadi indahnya itu tidak hanya depannya saja, tapi indah dan bersihnya juga termasuk yang ada di dalamnya. Karena kalau saya Pak, mohon maaf, pengalaman di Banyu Urip, dibuka Pak, jelek, alhamdulillah jerone iku ono kasur Pak. Akhirnya apa? Bing. Maksudnya dia di ini di Makan rombongnya makan jalan. oh. Kamu enak kerja, kita ini gak ada yang kasih nafkah. Terus tak belajar, repot terus. Daripada darat saya mundur lah.
Karena surga itu di telapak kakinya seorang ibu dan wanita. Enggak, kalau saya Pak, nanti biarkan camat sama lurah. Makanya saya tadi tanya, apakah itu masuk keluarga miskin atau pramiskin? Kalau ternyata masuk keluarga miskin, bisa kita berikan pekerjaan, maka saya bilang rombongnya dihapus, sehingga punya pekerjaan. Itu harus begitu Pak. Jadi tadi saya bilang ini nggak bisa, kamu ndak jualan nggak usah, enggak. Makanya lurah sama camat itu saya minta turun, nanti dibantu sama Pak RW, Pak RT. Oh ini daerah mana? Daerah kampung itu Pak, kita turun di sana. Didata betul nggak rumah-rumah ini masuk keluarga miskin? Oh kalau pernah betul, saya tanya ke mereka beliaunya. Oh sudah, kamu tak kasih tambahan sekian, kamu jangan jual ini ya. Itu bagian Pak, memanusiakan manusia gitu. Jadi kita memang ya, wes karena pilihan Pak. Bagaimanapun mereka adalah saudara saya. Kalau saya dalam kenceng tak geratak semua Pak. Tapi bagaimana hidupnya mereka? Kecuali tadi saya bisa memberikan kebahagiaan, kan tidak mungkin. Lurah Pak Lurah, Pak Camat ya. Jadi nanti sama Pak RT, Pak RW dilihat mana saja. Jadi Pak, ini tidak bisa sendiri saya. Kekuatan jenengan adalah kekuatan pemerintah. Pemerintah tanpa rakyatnya, tanpa kebersamaan itu akan jadi sia-sia. Jadi tetap kita akan bertemu. Tapi ini bukan yang pertama dan terakhir Pak. Karena saya akan keliling semua Balai RW itu untuk merubah mindset Pak. Termasuk merubah mindset anak buah saya. Saya yakin anak buah nggak tahu rahasia gini Pak. Nggak, kalau saya berharapnya itu anak buah saya sudah seperti ini tuh apa? 2 minggu sekali ketemu, ono masalah opo. Itu indah Pak. Makanya daripada rahasia tidak mungkin, saya minta kerjanya ngantor di Balai RW. Di situ ada komunikasi, ada tahu ada masalah, itu akhirnya bisa selesai. Balik nang kantor terus kapan mari ini masalah Pak? Koyok gini ya. Tadi ini yang banyak ini. Kira-kira aku lihat tekonan kita gak mungkin Pak ada ini. Iya. Loh saja ini kan ini mari nang gone lurah camat sampai kepala dinasku. Tapi kan saya juga merubah mindset dan saya mohon maaf. Karena saya tidak hanya merubah, tapi saya harus merubah mindset yang teman-teman di dalam. Jadi saya mohon maaf kalau selama ini masih ada dari jajaran pemerintah kota sehingga ketemu masyarakatnya, ada yang pelayanan kurang baik, saya nyuwun tolong terus dikabari sehingga kita bersama-sama merubah, menata menjadi lebih baik lagi. Kita ingatan Pak Bu. Jadi nanti Pak Camat, Pak Lurah, nah ini monggo Pak ditandatangani, setelah itu saya yang tanda tangan. Wis mugi-mugi ini berkah, mugi-mugi ini menjadi catatannya jenengan yang terbaik. Mungkin nanti akan ada maslahatnya, manfaatnya buat umat. Nah, kalau sudah gini dipikora Pak, lek digarap yo mendem kebacut Pak Lurah. Ya sekarang enak ini. Tapi yang apa genangan sekarang ya? Iya, gagal juga. Oh. Kenapa? 2 kali. Dua insya Allah Pak. Wah, nggak jenengi supir ini kesini Wangsul bukan si marganya. Ibu sinten jenengan wah tambah bingung malih. Mungkin itu Bapak Ibu, saya tak pindah ke RW lainnya. Ngajari RTR, ngajari lurah camat Cangkruan Pak. Nggih, monggo. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengucapkan terima kasih banyak sama Bapak Wali, sama Bapak Camat, dan sama Bapak Lurah atas terrealisasinya pembangunan jamban di RT 1 RW 4. Terima kasih banyak ya Bapak. Jadi sekarang warga saya sudah nggak buang tim tambang emas sembarangan gitu. Bu, niku sing hebat niku sanes lurah camat Kaliwati Kota. Sing hebat niku sinten GRT ini. Nggih niki RT jenengan sing luar biasa. Kalau jenengan terima kasih ke pemerintah kota itu salah besar. Karena pemerintah kota tugasnya memberikan kesejahteraan umatnya. Berarti itu kewajiban pemerintah kota.
Jadi pemerintah kota ini yang seharusnya ngomong, Bu RT kula matur nuwun nggih. Bu RW, Pak RW kula matur nuwun nggih. Kenapa? Karena tugas pemerintah jadi ringan dibantu oleh RT RW ini. Makanya kula nyuwun ngapunten kalau selama ini masih tidak ada komunikasi, kurang jejak rakyatnya karo lurah camatnya, saya mohon maaf. Tapi setelah ini saya berharap ya kita seperti saudara ini yuk. Wes ini seduluran. Iya. Kalau nggak keliling kita suntik Bu. Tapi ya kayak gini, ini seduluran. Kalau seduluran itu enak. Jadi jangan dilihat kami ini, oh aku pejabat teko, jangan. Kita bukan pejabat datang di sini. Kita ini sama-sama keluarga, wis titik. Makanya saya kalau datang ke sini harus kayak kelambi jaket. Lah Pak RW gak sempet ganti masalahnya. Kalau saya sini kan, loh aku rakyat biasa kok. Saya bukan wali kota kok. Logo bareng, cangkruan enak gitu. Jadi matur nuwun sangat, ngeten Mas. Nggih, matur nuwun. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Eri Cahyadi. Kita doakan supaya Bapak Eri Cahyadi beserta jajarannya diparingi kesehatan, umur yang panjang barokah, untuk memimpin Surabaya yang baik ini menjadi lebih baik, Bapak Ibu sekalian. Untuk yang terakhir adalah pembacaan doa, mungkin bisa Pak Ustadz Eri Cahyadi lah. Nanti makannya sudah ditutup lebih enak. Siap. Ini pembacaan doa untuk selanjutnya dibacakan oleh Ustadz Harmono waktu teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi wa ni'amahu kab majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa alim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arham ummat Muhammad. Allahumma aslih ummat Muhammad. Allahumma ansur ummat Muhammad. Allahumma aksib ummat Muhammad. Allahumma rfa' darajat ummat Muhammad. Allahumma hasil maqasid maqasid fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Oke, terima kasih untuk serangkaian acara. Demi acara sudah kita lalui bersama. Kami atas nama warga Ambengan Batu mengucapkan beribu-ribu terima kasih bersama untuk Bapak Wali Kota beserta jajarannya. Kami Bapak nanti minta foto bersama mungkin, oke? Oke, acara kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi Santi. Rahayu, rahayu.